نبينا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah tarawih yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini insyaallah melo sifat terurengki pembahasan kita kemarin mengenai pelajaran atau hikmah yang bisa kita petik, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah sejarah nenek Adam dan iblis ketika dikeluarkan dari surga. Pelajaran yang pertama bisa kita ambil Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yaitu jangan bersifat sombong, jangan takabur, aja takabur. Iblis sombong, akhirnya karena kesombongan iblis mengatakan ana khairum min khalaqatani min nar, mengatakan menyombongkan dirinya karena lebih baik, saya lebih baik kata iblis daripada Adam, saya dari api sedangkan Adam dari tanah. Walaupun sebenarnya apa yang kita miliki Bapak Ibu itu memang pantas untuk kita sombongkan, jangan kita sombongkan. Ya, ini timbul pertanyaan besar juga. Kenapa iblis itu menyombongkan dirinya karena diciptakan dari api? Sebenarnya ada apa dengan api? Kenapa bisa disombongkan karena dia diciptakan dari api? Mungkin pada zaman sejarah zamannya iblis, pada saat itu mungkin api memang suatu yang paling berguna pada saat itu, sehingga dia menyombongkan dirinya. Bahkan bisa kita lihat sekarang Pak Ibu, api itu banyak sekali gunanya. Ya. Kita tidak bisa memasak kalau tidak ada api. Ya. Tanah itu ketika dibakar oleh api, tanah itu bisa jadi keras. Jadi kemungkinan memang pada saat itu zamannya iblis itu api memang adalah sesuatu yang paling berguna, tinggi levelnya, banyak manfaatnya sehingga disombongkan. Maka dari itu Pak Ibu, apapun yang kita miliki, seberapa banyak apa yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki, jangan sombongkan hal tersebut. Kita punya banyak harta, jangan sombong karena harta. Kita punya rumah mewah, jangan sombong karena punya rumah mewah. Kita punya mobil mewah, jangan sombong karena punya mobil mewah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang seseorang sombong karena keturunan. Ini hal yang tidak perlu kita sombongkan baik-baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang itu sombong, itu niatnya agar diangkat derajatnya. Padahal hakikat dari kesombongan itu Pak Ibu, hakikatnya ya rotakabro ewadimina panonoi derajatnya. Kadang dia mau sombong, yang kakak jadi mau sombong. Padahal hakikat dari kesombongan itu, sombongan itu merupakan hal yang bisa membuat orang hina. Bisa saja awalnya dia tinggi derajatnya, tetapi karena kesombongan yang dia lakukan, akhirnya diturunkan derajat. Maka dari itu jangan sombong dengan apa yang kita miliki. Biasa imam maulid, kita biasa maulid. Biasa banyak telur kalau kita maulid. Agar nasa teman relota enak alebut telur. Yaitu telur di buka yang kui paling itaru yasin nate hele atau yasin na menjadi. Dia gak melok mariasa. Tidak ada yang ingin jadi, tidak ada yang ingin berada di atas. Betuan ada alebut telur nasa tempat wanta. Jangan pernah anggap dirimu lebih baik, lebih di atas dibanding orang lain. Muanggawi alemu mariasa, upaga tu nak tahu. Jadi aku nggak tahu. Pura ni mandiri telur. Mandirimu pada pakai pun daripada terufat tahu. Ay, mampura telur itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita ini terhindar dari sifat kesombongan? Beko kalau cara beri kuamangin ini dihindarkan diri kita dari kesombongan.
yaitu dengan cara apapun yang kita miliki, jangan anggap itu adalah sesuatu yang milik pribadi kita, melainkan anggap yang kita miliki itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita miliki itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang kita miliki itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar kepada tukang parkir baik-baik. Tukang parkir itu punya banyak mobil, punya banyak motor, tapi tidak pernah merasa sombong. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasa memiliki, hanya merasa dititipi. Itu tukang parkir, hanya merasa dititipi. Maka dari itu kita pun harus bersifat seperti itu. Apa yang kita miliki itu semua hanyalah titipan, tidak perlu kita sombongkan. Titipan itu harusnya dijaga dengan baik. Mengapa? Karena kalau kita tidak menjaga titipan itu dengan baik, maka yang menitip itu akan marah. Kita titip motor kita kepada tukang parkir, joka di pasar malam, atau misalnya kita datang ke mall, Furata mapalancar esok ternyata tuning ke caspiona. Kira-kira ini gaya ceri. Tukang parkir yang kita marahi karena tidak menjaga titipan kita dengan baik. Maka dari itu, begitu pula ketika Allah menitipkan harta kepada kita, Allah menitipkan anak kepada kita, tetapi kita tidak menjaga titipan itu dengan baik, macam Allah Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam pendidikan tasawuf itu memang kita diajar, Pak. Barang siapa yang merasa memiliki, maka siap-siap akan merasa kehilangan. Itu pendidikan tasawuf. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, hikmah yang bisa kita ambil. Jangan sombong. Yang kedua adalah pentingnya mentaati, pentingnya mematuhi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis itu dikeluarkan dari surga, Pak. Itu karena tidak taat terhadap perintah Allah. Disuruh sujud, tapi dia tidak mau sujud. Padahal disuruh sujud bukan sebenarnya memuliakan Nabi Adam. Tanya maka dia disuruh maka lebih Nabi Adam, tanya roh lebih Nabi. Tetapi yang mulia di situ adalah karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam dikeluarkan dari surga itu karena tidak patuh terhadap larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita taat, kita patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita puasa, kita sholat, alhamdulillah itu merupakan ketaatan kita, bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedekah, itu merupakan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang sudah Ramadan, berbanyak sedekah. Sedekah kita di bulan Ramadan itu pahalanya berbeda dengan sedekah di luar bulan Ramadan. Kita celeng misalnya 10.000, beda pahalanya kalau di bulan Ramadan. 10.000 yang kita celeng itu bisa saja pahalanya jutaan, Pak Ibu. Kenapa? Karena kemuliaan bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, pentingnya taat patuh kepada perintah Allah. Yang ketiga adalah taubat, memohon ampun dari peraturan dari pemasain uang. Kita tidak putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia, Pak Ibu, sebaik-baiknya manusia pasti semuanya punya kesalahan, punya dosa. Kita yang hadir semua di sini, bahkan termasuk saya, itu semuanya punya dosa. Itu semuanya punya kesalahan. Namanya manusia. Yang tidak punya kesalahan itu hanya malaikat. Tetapi sebaik-baiknya manusia, Pak Ibu, mereka yang ketika berdosa minta tobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majilaka nasa keruta, masilaka wi iblis magina sama mapaturan dari pemasin ako ni. Majilaka wi iblis magina sa batina sa saging ngali atas salat. Mau foi Adam magina sama dia nama paturan dari pemasin ako ngata. Adam beruntung kenapa? Karena dia sesali perbuatannya. Maka dari itu, Pak Ibu, pentingnya kita bertobat, kita sesali segala perbuatan kita. Kita minta tobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pelajaran yang ketiga. Minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil pada sejarah Adam dan Iblis,
jangan sampai kita terperangkap terhadap godaan iblis, Pak. Kita ingat kembali ketika iblis meminta buang pesan mau pesuk dari surga, yang penting berikan umur. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Saya minta umur silang belino. Maka dia mengalahkan apa yang ingin kamu lakukan. Aga melo mo figaw, melo ka umur silang belino. Melo ka umur silang belino ipuang kasabab melo ka pakatuloy anak apo ng Adam. Melo ka pakalonto-lonto anak apo ng Adam. Melo ka pagbebe-bebe anak apo ng Adam. Saya ingin membodohi anak apo ng Adam. Melo ka patungo-tungo anak apo ng Adam. Pada mo. Bahasa agamanya, saya ingin menyesatkan anak cucu Adam. Magin berangka usiro mantu indunur yang adalah. Jadi tugas utama Pak Ibu iblis itu ingin menyesatkan umatnya Nabi Adam. Ini mana tak kenal? Iblis itu selalu hadir dalam hidup kita. Setiap hari iblis hadir dalam hidup kita. Hanya untuk apa? Tidak memberi makan, tidak memberi nasihat, tetapi menggoda kita agar kita melakukan maksiat sehingga kita bisa masuk ke dalam neraka. Jadi hati-hati dengan iblis. Tetapi guru saya mengatakan ada sifatnya iblis yang bisa kita contohi. Agar sifatnya iblis juga tinggi contoh, iblis itu tidak gampang putus asa. Beda dengan manusia. Berusaha gagal, kadang berputus asa. Tetapi iblis ketika menggoda manusia, Pak Ibu, pakai cara satu. Ketika dia gagal, apakah dia menyerah? Tidak. Dia pakai cara dua. Ketika cara dua gagal, apakah dia menyerah? Tidak. Pakai cara tiga. Makanya dalam surah Al-A'raf itu dikatakan, saya akan mendatangi anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Abatena iblis Pak Melo pada wondogo. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai kesimpulan, yang pertama adalah jangan merasa sombong. Yang kedua adalah pentingnya kita taat patuh terhadap perintah Allah. Yang ketiga, pentingnya bertaubat. Yang keempat adalah jangan sampai jaga diri kita dari godaan iblis, jaga diri kita dari godaan syaitan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.